ketika tahu suami saya meninggal itu, rasanya udah nggak jelas banget ya, soalnya suami saya usianya tuh terbilang muda, 32 tahun, dan sebelumnya dia sehat-sehat aja. Jadi dia masih ke kantor hari itu, masih pulang malam seperti biasa. Kemudian tiba-tiba dia mau tidur aja, katanya capek ngantuk, padahal biasanya dia masih ada di teras rumah gitu, masih duduk gitu. Jadi sangat-sangat mengagetkan sih. Kalau nyangka sih enggak, karena memang kejadiannya mendadak. Pas di hari kejadiannya pun bahkan 1 jam sebelum kejadian itu kita masih WhatsApp-WhatsAppan, masih hahaha lah gitu di WhatsApp. Terus mendadak saya dapat kabar seperti itu ya. Kebetulan karena saya di kantor juga, jadi dan dokternya juga bilangnya cuma ada kecelakaan. Jadi benar-benar kaget sih pas saya nyampe ke rumah sakit. Saya pikir saya akan dibawa ke IGD, ternyata saya dibawanya itu ke kamar mayat. Jadi ya shock sih kejadiannya. Main sama anak ya, dia pulang kantor main sama anak di kamar, ketawa-ketawa gitu. Itu sih yang paling ya, karena kan saya bisa dibilang baru momen bertiga sama anak tuh baru sebentar banget gitu. Jadi memorinya tuh nggak banyak gitu. Jadi yang saya ingat banget tuh itu sih. Mungkin momennya pada saat sebenarnya sih banyak ya. Dia tuh ada pada saat saya lagi belum siapa-siapa dan sedang berjuang menjadi seseorang lah istilahnya sampai sekarang, dan dia terus gitu yang ada gitu. Rasa terima kasih saya tuh mungkin ya selain sama almarhum, ya sama Allah juga. Karena saya gimana ya, maksudnya sesakit apapun ujian yang Allah kasih, pasti maksudnya baik gitu. Karena saya jadi lebih dekat sama Allah. Iya, ya saya terima kasih ya sama Allah masih peduli sama saya gitu. Dengan walaupun saya kesulitan menjalaninya gitu, tapi ini lebih baik daripada Allah lupa sama saya gitu. Apa ya, mungkin karena saya berpikirnya begini kali ya, saya selalu diajarkan setelah kita meninggal kita akan hidup lagi di alam yang lain, dan biasanya kalau kita menjadi orang yang baik kita akan berkumpul lagi dengan orang-orang yang kita cintai. Ya saya berpikir positifnya ke situ aja. Ya mudah-mudahan nanti mereka itu akan nunggu saya di sana, dan mudah-mudahan kita bisa kumpul lagi di sana. Ya jelas anak itu kekuatan saya, karena dia itu setengah dari suami saya, dan doanya dia akan membantu suami saya masuk surga. Jadi itu yang harus saya jaga banget gitu. Kalau misalkan suami saya bisa ngomong, dia pasti ngomong ke saya, tolong kamu jadiin anak kita itu anak soleh gitu. Maksudnya selain untuk anaknya juga pasti untuk kita bertiga ketemu lagi gitu. Jadi ya itu sangat-sangat menjadi kekuatan saya sih. Saya cuma mau bilang terima kasih sudah memilih saya untuk menjadi suami kamu, pacar kamu, sahabat kamu, dan terima kasih sudah mau menjadi istri yang terbaik buat saya. Yang bikin saya kuat itu
saya tetap fokus kalau semuanya itu ujian gitu, dan dunia itu sementara. Kita itu kalau nggak meninggalkan orang, kita akan ditinggalkan. Nggak ada kata-kata selamanya di dunia ini gitu. Ya ujian itu bisa menghapus dosa, masih ada harapan gitu. Saya masih bisa ketemu dia gitu. Jadi nggak putus di dunia ini, begitu dia nggak ada, saya nggak bisa ketemu dia gitu. Saya harus jadi orang baik supaya saya masuk surga gitu, supaya saya sama dia lagi, sama anak, sama keluarga gitu sih. Kita nggak akan lupa dengan sedihnya, yang jelas itu. Dan itu akan selalu menjadi kesedihan seumur hidup. Yang jelas mereka yang meninggalkan kita itu pasti nggak pengen melihat kita jatuh, melihat kita terpuruk karena nggak ada mereka. Justru mereka di sana menunggu kita, dan hal-hal positif dan kebaikan yang kita lakukan di dunia ini yang akan membawa kita untuk bertemu dengan mereka lagi. Jadi tetap berjuang dan tetap berbuat kebaikan aja sih untuk sesamanya.